Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu derai air mata yang memikirkanmu pada saat ini. Derai air matanya yang memikirkan kamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan pembacaan untuk banyak orang, gak cuma untuk kamu aja. Jadi kalau gak cocok santai aja, karena memang tidak bisa mengcover semua orang ya. Untuk kamu yang kepingin personal reading untuk energi yang hanya terfokuskan untuk kamu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk personal reading berbayar. Teman-teman, kita mau baca derai air matanya dia ya. Ada energi apa pada saat ini teman-teman? Oke, ada kaset kusut di kepalanya dia saat ini ya. Lagi kangen, lagi rindu, lagi kepikiran kejadian-kejadian yang udah lewat ya, adegan-adegan yang kalian pernah lakukan sama-sama gitu ya. Kegiatan gitu ya, keakraban, semuanya itu berulang-ulang seperti kaset kusut di kepalanya dia gitu ya. Jadi kayak lagi teringat-ingat terus, teriang-iang terus, terpancing terus memorinya soal kamu. Apalagi sekarang kalau Sora lihat ya, dia itu lagi energinya draining banget, lagi capek banget, lagi lelah banget, lagi mumet banget, dan sekarang semua itu bercampur aduk di kepalanya dia ya, kalau yang Sora lihat. Jadi dia pun serba bingung ya, harus gimana. Kenapa? Kalau Sora lihat ini, energi-energi ini tiba-tiba datang ke dalam kepikirannya dia, karena kalau Sora lihat banyak keadaan dari mereka yang tiba-tiba saja tidak baik-baik saja ya. Mereka mungkin harus mendengar kabar-kabar tidak menyenangkan ya, hal-hal yang banyak berjalan dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Banyak mendengar kabar-kabar yang justru melemahkan hatinya mereka gitu ya, orang ini ke kamu atau orang ini dalam kehidupannya. Jadi seperti energinya lagi termangu gitu ya, lagi bingung harus gimana, dan jadinya kayak butuh energi ditenangkan. Dan ketika dia butuh energi ditenangkan, butuh energi kenyamanan, energi kamu tuh yang paling dia butuhin sebenarnya ya. Jadi ketika sedang keadaan gak baik-baik aja ya, segala sesuatu itu mengagetkan dia, sebenarnya yang dia paling butuhkan adalah energi ketenangan dari kamu, energi bisa bikin happy dari kamu, energi yang bisa positif dari kamu. Jadi jelas ya, orang yang lagi kangen sama energi positif kamu. Orang ini sedang banyak fokus ke dirinya sendiri sebenarnya ya, karena mungkin tahu keadaan dia itu lagi nggak baik-baik aja, keadaan dia nggak cukup bagus, keadaan dia tidak cukup stabil. Dan kalau surat di sini, orang ini tuh banyak mengalami situasi yang harus diberesin dalam hidupnya dia ya, entah batinnya, entah emosinya, entah keuangannya, entah perasaannya. Banyak yang seperti sedang sulit di dalam situasinya dia gitu ya teman-teman. Dia itu energinya nggak stabil, jadi sedang layang-layang, fokusnya lagi kemana-mana gitu ya, dimana dia itu mau bertahan aja susah gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia banyak yang bisa, pikirannya itu pun jadinya penuh dengan energi yang nggak bisa konsentrasi. Orang ini tuh lari-larian dari kamu, orang ini kabur dari kamu, tidak cukup gentleman dan gentlewati menghadapi kamu, menghindari masalah gitu ya. Tapi sekarang juga jadinya ada energi intens yang membuat dia terkoneksi sama kamu, terpanggil soal kamu, dan emosi dia itu sangat-sangat emosional gitu ya. Kenapa banyak derai air mata? Karena di sini Sora lihat dia itu kangen sama kamu, berharap masih bisa ketemu sama kamu, ada koneksi sama kamu, ada komunikasi sama kamu, gitu ya. Pengen bicara gitu loh sama kamu, melepas kerinduan yang sangat-sangat kuat. Apalagi di sini ada kerinduan secara fisik juga. Jadi energi dia keterbutuhan sama kamunya itu bukan cuma secara energi batin atau jiwa. Di sini juga ada energi secara seksualitas, secara hasrat tubuh gitu ya sama kamu teman-teman.
Orang ini mungkin saja ya pernah berbuat salah sama kamu dengan tergoda orang ketiga, entah itu hanya sekedar main ataupun serius gitu ya. Intinya adalah kamu merasa kamu dikecewakan sama orang ini karena kebaikan kamu ada yang dimanfaatkan dan dia malah mengkhianati kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi ya, dimana dia itu sekarang lagi mantauin kamu. Energi dia tidak bisa lepas dari memikirkan kamu. Dia akan memantau kamu secara energi atau secara nyata. Lagi rajin stalking kamu, lagi rajin mau tahu kamu keadaannya gimana, kamu gimana sekarang gitu ya kalau Sora lihat. Jadi memang ya orang ini itu tidak bisa melepaskan sepenuhnya diri dia dari kamu, teman-teman. Kita mau lihat juga. Mau lihat juga ada apa sebenarnya antara kamu sama dia selain ada perkara-perkara tadi. Teman-teman, di sini penuh dengan situasi yang memang kamu, pertama, banyak dari kalian yang merasakan dijadikan opsi atau pilihan sama orang ini gitu ya. Jadi kayak orang yang tidak bisa mengambil suatu keputusan soal masa depan yang jelas mau seperti apa ya. Yang mana itu membuat satu perasaan gak nyaman akhirnya. Karena kalau Sora lihat di sini kamu tuh butuh kayak energi tegas, jelas ya. Kamu tuh maunya seperti apa? Kamu itu apa yang mau kamu pilih gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ada energi yang dia bingung mau mengambil keputusan seperti apa. Yang kedua, di sini ada energi di mana komunikasi di antara kalian bermasalah ya, dimana kalau Sora di sini banyak ketidakjujuran, yang mungkin banyak manipulasi di sana, banyak di sini hal-hal yang tidak jujur diungkapkan, itu yang menjadi masalah di kemudian hari. Karena namanya komunikasi dan kepercayaan itu kan mesti terbentuk ya teman-teman gitu ya. Sementara ketika komunikasi nggak bagus, itu bukan membangun hubungan lebih baik, malah membuat situasi lebih buruk ya. Dan di sini juga ada masalah perihal finansial yang mungkin sedang tidak stabil karena memang masih ada tanggungan yang harus dikejar gitu ya, dan ada prioritas-prioritas lain. Jadi kayak hubungan ini kayak bukan dijadikan prioritas. Jadi kan nggak ada orang yang senang kalau nggak diprioritasin ya, nggak ada orang yang senang diambangin gitu ya. Jadi situasi ketidakpastian, komunikasi bermasalah. Sambil jalan Sora akan bacakan zodiaknya ya. Ada Aries, Aquarius, dan juga ada Virgo. Lalu, apa yang dia lakukan sama kamu, teman-teman? Selain dia lari ya. Jiwa kalian itu terhubung dan terkoneksi. Jadi sekarang ya, dia jauh dari kamu juga ada rasa sakit ya. Ada rasa kerinduan, ada rasa mencari-cari ya. Apalagi di sini banyak pembelajaran kalau yang Sora lihat. Ketika dia jauh dari kamu, dia banyak mengalami banyak hal ya. Tadi yang Sora udah bilang, dia merasa hidup dia pun akhirnya banyak mengalami rintangan dan halangan ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu mengalami banyak sekali situasi terkejar-kejar dengan rasa bersalah sendiri ya, dengan energi penyesalan karena sudah begitu saja ketika ada masalah kabur bukan nyelesain. Jadi kenapa banyak air mata di sini? Karena ada energi perasaan merasa bersalah ya. Ada juga di sini yang ngerasa bahwa sebenarnya dia masih sangat sayang kamu ternyata, masih sangat butuh kamu ternyata ya. Dan dia juga menyesali kenapa banyak hal jadinya nggak mulus ya dalam hidup aku berjalannya gitu ya. Tadinya hidup aku bahagia, tapi semenjak aku kehilangan kamu, aku menjauh dari kamu, kebahagiaan aku juga pergi gitu ya. Cancer, Scorpio, dan Pisces semakin kuat di sini. Dan orang ini kayak sadar gitu ya, kalau aku tuh memang harus bikin jelas keadaan, aku harus bikin jelas situasi di antara kita. Tidak bisa ada situasi unfinished business atau nggak kelar. Namanya belum kelar, itu energinya pasti akan jadi energi yang ngeblocking, dan energinya jadi nggak bisa positif teman-teman gitu loh. Orang ini seperti ditampar sama kenyataan karena koneksi batin itu kuat. Dia itu jadi didorong gitu ya, di dalam tanda kutip dipaksa semesta untuk bisa jujur dan terbuka, bicara satu dengan yang lain sama kamu untuk jujur apa adanya. Selama ini dia ego, dia kaku dengan pendirian dia yang ngerasa dirinya dia bener gitu ya, nggak mau ngalah, maunya kayak maunya dia gitu ya teman-teman. Di sini kayak seperti kenyataan bahwa dia itu punya perasaan sama kamu, dan kalau harus ada hal yang diberesin, itu memang tanda semesta itu kuat ke dia gitu loh.
ya. Jadi dia itu dikasih badai-badai perasaan supaya dia itu benar-benar bisa ambil tindakan nyata gitu ya untuk nyelesain perkara sama kamu. Oke? Dan energi dari ikatan batin kalian, meskipun kamu sudah dalam tanda kutip ingin merelakan orang ini, itu tidak bisa ditepis ya. Kamu sudah merelakan dia, kamu sudah banyak mengikhlaskan dia gitu ya, tapi energi terhubungnya masih ada. Tuh. Tadi di sana ada Queen of Swords, di sini ada King of Swords, karena memang secara energi kalian berpasangan. Kenyataannya adalah kamu mikirin dia, dia mikirin kamu, gitu ya. Dan di sini memang ada yang harus dihadapin, diselesain, ya. Karena ini cuman, kalau nggak cuman masalah menunggu waktu, segala sesuatu itu akan kembali harus dikelarin, gitu ya. Ini hanya masalah waktu. Segala sesuatu tuh harus diperjelas, teman-teman, ya. Energi kerinduan, energi sangat sayang, energi pingin dipeluk kamu, energi romansa itu kembali bermain di hatinya dia. Karena rasa pisah dari kamu itu ternyata rasanya sakit, sedih, luka, kepikiran kamu. Dan sekarang jadi yang paling diinginkan adalah bisa bahagia, ya. Salah satu sumber bahagianya itu ada di kamu, gitu loh. Karena mungkin banget apa-apa aja yang dia alami, ya, dia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini, dia juga berkontribusi di sana, ya. Perbedaan di antara kalian harusnya adalah menjadi energi penyeimbang. Kamu tuh nyimbangin dia. Kamu bisa saja sangat-sangat berbeda dari dia, tapi itu juga yang bisa ngebuat kalian bisa sama-sama. Dia oleng gak ada kamu. Dan kamu itu memberikan dia penguatan yang tadi selalu bilang, karena kamu tuh tegar, ya. Kamu tuh juara buat dia untuk masalah bertahan. Jadi dia itu dibanding kamu mentalnya ya kalah gitu. Makanya kamu tuh kasih dia banyak inspirasi gitu. Dan ada energi di mana dia itu dapat pesan dari semesta kalau kamu itu adalah energi dari cinta dan cinta sejati dan pasangan jiwanya, ya. Karena memang kamu tuh janji takdir yang sudah semesta torehkan kalian sama-sama. Energi penyesalannya itu mendalam, makanya derai-derai air mata itu kuat gitu ya. Di lubuk hatinya dia itu merasa bersalah. Cuman dia juga di satu sisi ngerasa mungkin aku sudah terlambat untuk datang ke kamu. Dan dia berharap kalau kamu masih memberikan ruang untuk memberi maaf untuk dia gitu, teman-teman, ya. Dia ingin mengusahakan untuk bisa lebih dekat lagi sama kamu, kembali ke kamu, dan kayak pengen seriusin hubungan ini. Karena ternyata perpisahan itu benar-benar menjadi sesuatu yang momok buat dia. Ternyata tidak bisa lepas. Dia pingin diberikan kesempatan untuk bisa mencintai kamu lebih baik, ya. Pingin bisa dapat perhatian dan melakukan yang mungkin lebih baik lah istilahnya, ya. Banyak dari kalian yang sudah bersembunyi, ya teman-teman. Kalian mungkin udah ngindarin juga orang ini karena sudah kecewa, sudah terluka, trauma, takut disakitin lagi gitu loh, ya. Tapi dia tidak berhenti, makanya kan selalu ada bilang dia rajin stalking kamu. Dia kangen ketawa kamu, kangen senyum kamu, karena kamu adalah seseorang yang paling dia kangenin. Jadi ini energi yang benar-benar dia itu butuh kamu. Dia kepingin bisa datang ke kamu, dan di sini juga ada energi di mana bahagianya dia itu ada di kamu, ya. Makanya kenapa berubah jadi air mata? Karena semesta itu kayak memberikan dia pertanda, menghantam dia dengan kenyataan-kenyataan kalian terhubung, kalian terkoneksi, dan banyak hal yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupan dia secara perasaan gitu ya. Yang paling berdampak sih keuangan dia ya, finansial dia gitu ya, bukan makin naik malah makin turun gitu loh, ya. Karena dia tahu dia harus minta maaf sama kamu gitu ya. Hidupnya dia itu mungkin banget nggak jadi lancar sampai dia bisa dapetin maafnya kamu, teman-teman. Kak Sora dia hidupnya lagi baik-baik aja, kamu nggak pernah tahu di baliknya, oke? Karena sebenarnya kehadiran kamu di dalam hidupnya dia itu banyak bawa keberkahan, banyak bawa hal-hal positif, banyak bawa hal-hal baik, ya. Intuisi dia itu sudah mengirimkan banyak pesan batin, ya. Dan sama ini mungkin saja dia itu menolak gitu ya. Masa sih kita terhubung, masa sih kita terkoneksi, masa sih aku sayang kamu, ya. Kesendirian, kesepian, rasa saling membutuhkan akhirnya
Membuat dia tersadar dan lebih bisa menerima kenyataannya bahwa memang kalian terkoneksi. Dan dia harusnya berkomunikasi sama kamu. Jadi dorongan untuk berkomunikasi sama kamu tuh kuat gitu loh, ya. Walaupun dia mencoba untuk menghindari, meskipun dia mencoba nggak mau gitu ya, mencoba untuk fokus sama cari uang. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia sadar semua kehidupannya dia itu ada koneksi satu sama yang lain. Gitu loh ya. Ketika dia pingin lancar di satu area, yang lain harus dibetulin juga gitu ya. Orang ini bukannya nggak nyoba untuk nyari orang lain loh ya. Orang ini berusaha mencari pengganti kamu, tapi kayak yang terbaik, yang memang benar-benar dia inginkan, yang memang benar-benar menjadi pasangan jiwanya dia, yang memang benar-benar pertanda dari takdir semesta itu, semua mengarah ke arah kamu. Makanya di sini ada energi berubah gitu loh. Ibaratnya tadinya arahnya sebelumnya ke selatan, sekarang seperti pingin ke utara gitu ya. Paham nggak maksud Sora? Tujuannya dia tuh segala sesuatu jadi berubah gitu loh ya. Orang ini emosinya nggak bagus memang. Banyak trauma, banyak luka, banyak kecewa ya. Dia itu nggak stabil ya. Apalagi sekarang keadaan dia itu nggak baik-baik aja, dia jadi nggak percaya diri gitu ya. Dan kamu tuh energi positif yang dia butuhin. Dan memang orang ini menyadari diri dia tuh banyak masalah, teman-teman. Orang ini tuh bermasalah, ngertiin dan terima orang ini pun gak gampang. Makanya ketika ada seseorang yang bisa nerima dia, sudah pasti dia akan kembali ke orang yang paling bisa terima dia, paling bisa kasih dia kenyamanan. Tuh. Orang ini tuh penuh dengan situasi di mana kontemplasi berpikirnya banyak, apalagi menilik apa saja yang sudah terjadi di antara kalian, apa saja yang sudah kalian lewati sama-sama, apa saja yang sudah kamu berikan untuk orang ini. Memang orang ini perlu belajar menjadi tegas, teman-teman, ketika bertemu dengan kamu. Salah satunya harus jadi tegas, harus bisa diandalkan, harus bisa stabil ya. Kamu tuh membawa energi dia tuh harus menyadari dia harus stabil. Tuh. Ada energi koneksi yang sangat kuat. Jadi meskipun kalian berjauhan, koneksi jiwa itu sangat-sangat besar sekali ada di sana. Tuh. Kesepian, kesendirian semakin menguatkan dia, sama vibrasi itu bisa dia rasakan ketika lebih tenang, ya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya terhadap hubungan ini? Teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu seperti ada situasi dia itu menangisi atau berduka atas kehilangan kamu. Ya, kalau Sora lihat ada energi penyesalan, ya. Dan kalau Sora lihat ada energi kedewasaan yang datang, sehingga dia itu kayak ingin mempertahankan kamu secara realistis. Jadi nggak cuma ngomong, nggak cuma berandai-andai, nggak cuma dalam pikiran. Memang untuk mempertahankan kamu perlu energi realistis gitu loh ya. Jadi ya, ini adalah energi seseorang yang tahu bahwa dia harus berusaha kalau dia mau dapetin hasil dalam hubungan ini. Artinya apa? Nggak bisa cuman kamu doang yang berkorban, nggak bisa cuman kamu doang yang ngusahain, dia juga harus ngusahain, teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat, orang ini akan nunjukin secara nyata usaha dia ya. Dengan apa? Dengan berani bergerak. Kalau selama ini banyak ketakutan, takut ambil resiko, takut ngadepin masalah. Karena namanya seriusin hubungan itu ada resikonya pasti ya. Ada tanggung jawabnya, entah secara perasaan, secara emosional, secara finansial. Dan itu perlahan-lahan dia berubah untuk siap, aku harus berani gitu ya menghadapi itu. Kalau selama ini dia itu nggak gentleman, nggak gentlewati, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ini ada energi perubahan untuk jadi sosok yang lebih berani ya. Akhirnya ada energi yang siap untuk dirilis untuk namanya perubahan gitu ya. Bahwa memang kadang-kadang buah itu perlu untuk waktu bertumbuh. Jadi ini juga adalah energi dari kalian yang banyak punya satu keyakinan bahwa ya pada akhirnya orang ini itu akan juga bisa bertransformasi dengan caranya semesta. Memang banyak yang harus diperbaiki ya dalam hubungan ini. Ini bukan masalah kalau balik pun langsung jadi serta-merta lancar jaya gitu ya, teman-teman, enggak. Cuman kalau sholat di sini ada sesuatu yang memang akan berproses dalam hubungan ini ya. Itu sih intinya. Oke? Jadi memang sekarang yang dia lagi fokuskan adalah fokus dulu saat ini sambil pelan-pelan diperbaiki. Ketika dia memang sudah penuh dengan keyakinan, dia akan datang sama kamu. Jadi teman-teman, dia sedang mempersiapkan hal-hal yang realistis ya.
Hubungan kamu sama orang ini adalah sesuatu yang penuh dengan keajaiban. Jadi ini bisa saja orang yang kamu udah berpikir nggak mungkin, putus asa, dia nggak mungkin seperti itu, dia nggak mungkin berubah, relationship ini nggak mungkin jalan. Tapi ternyata ada pelangi mukjizat terjadi. Ada hal yang bisa tiba-tiba terjadi. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini ya teman-teman. Oke, jadi ini hanyalah untuk kalian yang percaya sama yang namanya mukjizat. Dan untuk membuat suatu keajaiban butuh waktu, dan butuh kesabaran, dan butuh keikhlasan. Itu aja yang Sora bisa bilang ya. Jadi sambil itu teman-teman, kamu bisa fokus juga perbaikin diri kamu. Kamu bisa memperbaiki diri kamu lebih baik ya. Kamu bisa jadi gini, walaupun memang energinya positif, kamu jangan sampai berdiam diri menunggu hal ini datang. Kamu tetap mesti ngelanjutin hidup kamu. Berjalanlah semestinya hidup itu seperti apa ya. Karena waktunya dia akan datang sendiri. Jadi jangan batasi energi semesta mau jalannya sampai kemana gitu ya. Ada Capricorn, ada Pisces, ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo, dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, lalu Sora akan izin untuk promosi gelang clear quartz ya, yang ini isinya adalah ada energi kesembuhan untuk membersihkan titik-titik cakra di tubuh dengan tujuan membawa positivity. Kalau energi kamu positif, percintaan kamu lebih baik ya, rasa sayang dan cinta dari orang juga akan datang ya. Kalau energi kamu bisa bikin nyaman, hal-hal baik datang, rezeki, cinta gitu ya, lebih percaya diri gitu ya. Apalagi untuk yang sering luka batin tuh cakra-cakranya itu akan banyak keblocking. Kalau energi kamu nggak bagus, kamu nggak akan menarik orang ya. Jadi ini memang diperlukan oleh setiap orang, karena otomatis kita itu, energi itu pasti perlu pembersihan secara berkala ya. Energi grounding dan juga untuk pola berulang di alam bawah sadar. Ini cantik banget, import ya. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot, harga 240.000. Tidak dijual terpisah, dan Sora tidak bisa janji kalau ini udah habis apakah masih bisa PO. Jadi belilah selagi masih ada. Ditunggu ya teman-teman. Sora harapkan kamu bantu Sora bantu kamu ya. Nyesel juga kalau seandainya nggak dibeli. Nanti kalau udah nggak ada baru nyariin. Dari kemarin gitu tuh, yang kupu-kupu tuh udah nggak ada baru nyariin. Cinta sudah datang terlambat ya. Sora tunggu kamu bantu Sora bantu kamu ya. Bulan itu lambang dari ini teman-teman, perubahan, dan bintang itu harapan dan positifme. Percaya deh, teman-teman yang udah beli produknya Sora bisa kasih testimoni di bawah, kualitasnya seperti apa. Kapan lagi kamu beli gelang kristal yang udah ada energinya. Jadi kamu tuh nggak beli cuma kristalnya doang, di sana udah ada programnya, gitu ya. Kita coba lihat alfabet yang terungkap, oke? Buat teman-teman yang mau beli pakai WA, gini aja deh ya, biar aku tahu kalau kamu serius mau beli, kamu yang drop WA kamu, nanti kami hubungi ya. Kenapa? Karena WA itu sering banget orang salah pergunakan. Jadi kamu aja yang taruh nama saya siapa, nomor WA saya berapa, gitu ya. Kalau kamu serius mau beli, nanti kita yang hubungin ya. Tapi kalau kamu belum serius, ya nggak apa-apa, oke? Intinya gitu, untuk membantu Sora untuk memilah orang yang memang mau serius beli ya. Kalau enggak kan kamu sebenarnya tinggal bikin Instagram. Bikin Instagram itu cuma 5 menit teman-teman ya, cuma 5 menit aja. Kamu download aplikasinya, lalu kamu isi data, udah jadi ya. 5 menit, cuman isi email doang, kayak kamu bikin YouTube juga, kayak kamu bikin Facebook, oke? Kak Sora, handphone aku udah jadul. Gini aja, kamu download, nanti kalau kamu udah dapat barangnya, kamu hapus aja Instagram kamu, kan bisa. Oke? Kalau nggak ya itu, taruh WhatsApp kamu di kolom komentar bawah, nanti kita yang hubungin. Oke? Tulis nama kamu siapa. Misalnya Mira, nomornya berapa gitu ya. WRXY JBMU PAMH DAGWFYO. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.